Halo Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Sena Herfram hadir dalam Newspedia TA TV. Mitra TA TV, dwi fungsi TNI memang sudah lama dihapuskan, namun bukan berarti peran dari TNI dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hilang begitu saja. Kita mengenal ada program TNI Manunggal Masuk Desa, TMMD. Nah, bagaimana sebenarnya TMMD ini, seberapa besar manfaatnya bagi pembangunan daerah? Nah, kita akan bahas di Newspedia kita kali ini, keterlibatan TNI di dalam pembangunan daerah melalui program TMMD. Bersama dua narasumber, yang pertama di sebelah kiri saya ini, paling dekat ini, ada Komandan Kodim 0725 Sragen, Letkol Infantri Anggoro Heri Pratikno SIP. Apa kabar Pak Anggoro? Alhamdulillah, kabar baik. Senang bisa ketemu Pak Anggoro. Siap. Kemudian saya juga bersama Dandim Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Wiyata Sempana Aji. Pak Dandim, apa kabar? Kabar baik, Mas. Sekian kalinya ketemu, kabar baik pastinya. Alhamdulillah sehat Oke. semua. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kita akan membahas tentang keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah. Dan ini melalui program TMMD. Ingin tahu dulu penjelasan tentang TMMD. Saya ke Pak Anggoro atau Pak Wiyata Sempana Aji. Pak Anggoro dulu ya. Silakan Pak Anggoro. Terima kasih Mas. Kalau untuk TMMD tahun 2021 ini, terutama di Kabupaten Sragen, di Kodim 072 Sragen, kami ada 3 kali kegiatan Mas. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Untuk tahap 1 sudah selesai bulan Maret kemarin Mas. Ya, kami sudah melaksanakan di Desa Jegani, Kecamatan Mondoan. Kemudian yang sekarang yang masih dilaksanakan, kemarin kami buka tanggal 15 Juni, kami melaksanakan di Desa Telogo Tirto di Kecamatan Sumber Lawang. Kemudian nanti rencana yang ketiga, tahap ketiga yang akan insya Allah dilaksanakan pada bulan Oktober, kami akan melaksanakan di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar di Kabupaten Sragen. Seperti itu Mas. Ini TMMD yang apa ini Pak? Sengkuyung, kan kita tahu ya ada Sengkuyung, ada reguler. Nah, ini yang di Sragen ini? Terima kasih. Jadi program di kami kan ada TMMD itu ada 3 Mas. Oh, jadi 3, TMMD reguler, kemudian TMMD Sengkuyung, kemudian TMMD skala besar. Kalau di Kabupaten Sragen kami melaksanakan TMMD yang Sengkuyung ataupun yang imbangan Mas. Seperti itu. Bedanya apa dengan yang reguler? Kalau yang reguler dari salah satunya dari sumber dana pendanaannya Mas. Kalau dari reguler dari Mabes TNI, kemudian juga dari provinsi juga, dari pemerintah daerah lah. Apabila yang kami yang Sengkuyung berasal dari pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi di tahun 2021 ini ada 3 agenda untuk TMMD yang sudah disebutkan oleh Pak Anggoro tadi ya. Kalau di Kabupaten Sragen. Satu sudah selesai, yang satu ini sedang proses. 15 Juni baru mulai. Berapa hari nanti? Rencana kurang lebih 30 hari. 30 hari. Oke. Dan yang ketiga nanti agendanya kira-kira pas bulan apa ini? Di bulan Oktober rencana. Bulan Oktober. Di bulan Oktober. Oke. Satu lagi sebelum saya pindah ke Pak Sempana Aji. Pemilihan lokasi ini sebenarnya dari TNI sendiri atau mungkin itu merupakan gagasan, ide dari masyarakat mungkin yang muncul atau bagaimana? Oh, terima kasih Mas. Jadi pemilihan objek ini kami melalui beberapa pendekatan Mas, baik pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan pertahanan. Kalau yang kesejahteraan kami melihat daerah ini atau desa ini mungkin desa yang terpencil ataupun terisolir. Ya. Kemudian dari sisi pertahanan kami melihat dari Ipolik Sotbud Hankamnya dari kami. Nah, kemudian untuk penentuannya, ini merupakan saran aspirasi dari masyarakat sendiri, Mas. Ya, jadi masyarakat melalui pemerintah daerah mengajukan ke kami, kemudian kami laporkan ke komando atas, kemudian melalui rapat juga, rakor-rakor yang kami laksanakan, baik dari Kodim, kemudian dari pemerintah daerah. Terakhir kami memutuskan daerah mana yang skala prioritas kami laksanakan TMMD. Demikian. Oke. Saya pindah ke Pak Wiyata Sempana Aji. Kalau di Solo sendiri tadi beda ya Pak ya, bukan Sengkuyung tapi reguler gitu ya. Ya, oleh penjelasannya. Kebetulan saat ini yang kita laksanakan TMMD reguler ke 111. Ke 111. Ya, jadi tahun ini 3 tahap itu, yang sebelumnya itu di triwulan 1 TMMD reguler 110, saya TMMD reguler 111, dan nanti TMMD reguler 112 itu kebetulan di Solo Raya itu di Sukoharjo. Tetapi di saat yang bersamaan Kota Surakarta juga, Kodim Surakarta juga melaksanakan TMMD imbangan. Jadi
memang TMMD imbangan ini dilaksanakan guna mengimbangi pelaksanaan TMMD reguler. Jadi TMMD reguler sebetulnya yang digilir. Di Korem ini ada 7 kodim, nah itu digilir. Jadi kalau tahun ini sudah, tahun depannya giliran kodim yang lainnya, seperti itu. Kalau yang Solo, untuk reguler ini di agenda yang kedua berarti? Kedua ini, tahap kedua. Jadi TMMD reguler ke-111. Ke-111. Okay. Kalau yang sebelum tadi 110? 110 kemarin di Wonogiri. Di Wonogiri. Wonogiri. Sebetulnya TMMD reguler kami seharusnya tahun kemarin. Hanya tahun kemarin itu terkait dengan refocusing anggaran, maka seluruh kegiatan bakti TNI ditiadakan. Karena sumber anggarannya juga bersumber dari anggaran APBD. Okay. Sehingga ketika direfocusing juga berefek pada program TMMD dan karya bakti daerah yang dilaksanakan kerjasama dengan Pemkot Surakarta. Oke. Kalau yang reguler ke-111 ini di mana, Komandan? Kali ini kita laksanakan di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, lebih khusus lagi di RW 03-nya. Apa yang kemudian itu dipilih untuk jadi tempat TMMD reguler ke-111? Jadi ini merupakan suatu usulan yang sifatnya bottom up dari bawah ke atas, yaitu sudah diusulkan sebetulnya dari tahun 2019 melalui musrenbang, baik itu musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, kemudian di tingkat kota, kemudian dilanjutkan juga dengan rakor dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Masyarakat, itu sebagai pemangku kepentingannya. Di situ baru ditentukan sasaran-sasaran, baik itu sasaran TMMD maupun sasaran-sasaran KBD atau karya bakti daerah. Ini semuanya selalu dilakukan setahun atau 2 tahun sebelumnya, sehingga memang prosesnya itu sesuai dengan tahapannya, sehingga ini betul-betul merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Oke, tadi disebutkan oleh Komandan bahwa ada juga TMMD imbangan ya? Oke. Itu agendanya kapan? Kalau TMMD imbangan kita sudah laksanakan yang pertama kemarin. Udah lewat. Yang ketiga nanti ketika Sukoharjo melaksanakan TMMD reguler, kota juga melaksanakan TMMD, tapi TMMD Sengkuyung yang anggarannya lebih kecil daripada TMMD reguler. Oh gitu. Jadi artinya nanti dipilih sendiri tempatnya atau ikut Sukoharjo atau bagaimana nanti? Kalau Sengkuyung ini? Enggak, kalau Sengkuyung sendiri di kita. Wilayah jadi kota setiap Solo, wilayah, ya? Mas. Jadi setiap wilayah itu melaksanakan TMMD. Hanya ada satu yang TMMD reguler, itu bedanya adalah satu pelibatan personilnya lebih banyak karena ada satuan setingkat kombinya. Kemudian secara anggaran biasanya lebih besar. Kemudian secara pelibatan dan kegiatan-kegiatannya juga lebih masif. Karena itu merupakan program dari Mabes TNI. Tapi sama ya, tetap 3 ya agendanya ya? Iya. Sengkuyung 3, kalau Solo Sengkuyungnya 2, reguler 1 gitu ya? Jadi setiap tahun kita pasti melaksanakan 3 kali TMMD. Jadi bagi kodim yang tidak melaksanakan reguler, kami Di Sengkuyung. Ya. TMMD Imbangan, yang sebutannya TMMD Sengkuyung. Tapi sudah ada lokasi untuk yang nanti ketika Sukoharjo ada reguler? Sudah. Solo Sengkuyungnya di mana nanti? Setahun Sengkuyung yang ketiga di Pasar Kliwon. Oh, di Pasar Kliwon Ya, di nanti. daerah Pasar Itu Kliwon. bulan Oktober atau bulan apa? Bulannya sama. Sama Itu juga ya? pembukaan penutupannya sama. Oke. Nah, saya balik lagi ke Pak Anggoro. Pak Anggoro, tadi kan sudah lewat yang pertama gitu ya. Apa yang dilakukan di TMMD di agenda yang pertama kemarin? Kami ada 2 sasaran, Mas. Baik sasaran fisik maupun non fisik. Kalau yang sasaran fisik, kami melaksanakan cor beton untuk jalan sepanjang 817 meter, lebar 2,5 meter, kemudian tebal 12 cm, Mas. Kemudian setelah itu kami juga melaksanakan rehab RTLH, rumah 3 layak huni, sejumlah 14 rumah. Dilanjutkan dengan Jamban Sehat, Mas. Ada 18 juga sasarannya. Itu yang fisik. Kemudian bagi yang untuk non fisik kami melaksanakan sosialisasi maupun penyuluhan, Mas. Banyak yang kami lakukan, ada penyuluhan masalah narkoba, kemudian yang di saat sekarang ini kami melaksanakan penyuluhan masalah COVID ini, Mas. Ya, COVID itu baik COVID, kemudian ada juga penyuluhan masalah pertanian, kemudian juga masalah wawasan kebangsaan, dan mungkin atau materi-materi yang
saat ini dianggap perlu, kami koordinasi dengan dinas terkait, kami berikan ke masyarakat materi tersebut. Secara keseluruhan sesuai target untuk pelaksanaan yang agenda pertama kemarin ini, Komandan? Ya alhamdulillah, kalau kami melihat dari antusiasme masyarakat saat kita pelaksanaan, kemudian saat kita peresmiannya pun dari masyarakat terlihat sangat antusias dan sangat puas dengan hasilnya, karena kan kita laksanakan bareng-bareng, ya, baik dari TNI, ada unsur Polri-nya, dari pemerintah daerah, terutama masyarakat. Jadi dari lihat hasilnya, wah menikmati banget karena ini hasil kerja bersama. Oke, baik. Nah sebelum kita lanjut lagi, kita jeda dulu ini, Komandan. Dan mitra TA TV pastikan Anda tetap bersama kami, Newspedia akan segera kembali.